Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadzatunimah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, semester 4 Prodi PAIC. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Antropologi Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Maghfur Muhammad Ramim, MAG. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai agen-agen sosialisasi. Apakah itu agen-agen sosialisasi? Jadi, pengertian dari agen-agen sosialisasi yaitu pihak-pihak yang melakukan sosialisasi, di mana seorang individu akan dapat hidup secara layak apabila ia mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak agen-agen sosialisasi, atau dia mendapatkan bimbingan dari agen-agen sosialisasi itu sendiri. Dengan sosialisasi, seseorang diharapkan dapat beradaptasi dengan orang lainnya di lingkungan sekitar ia tinggal. Adapun sosialisasi akan dapat berjalan baik apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi mendukung antara satu sama lainnya. Kemudian, yaitu peran agen-agen sosialisasi. Peran agen sosialisasi yaitu untuk meningkatkan partisipasi individu dalam menumbuhkan sikap, pengetahuan, norma, dan perilaku yang bermakna. Adapun macam-macam dari agen sosialisasi ada 5. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga sekolah, yang keempat lingkungan kerja atau lingkungan sekitar, dan yang kelima yaitu media massa. Membahas yang pertama yaitu keluarga, di mana seseorang individu memulai hidupnya dengan bersosialisasi di keluarga, karena seorang anak tentunya akan dibimbing oleh orang tua atau keluarganya untuk mempersiapkan pergaulan di kemudian hari ketika ia sudah mampu bergaul dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu teman sebaya. Setelah keluarga, tentu seorang anak apabila ia sudah dapat bepergian keluar, maka dia akan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Karena melalui bermain, sang anak akan menemukan harga diri, potensi diri, atau yang lainnya dari kegiatan bermain tersebut. Dan kegiatan ini akan berpuncak pada masa remajanya, di mana seorang anak akan bertekad untuk mengetahui siapa jati dirinya atau mencari jati dirinya di masa remaja itu. Lingkungan sekolah yaitu lingkungan di mana seseorang anak memulai belajarnya, atau lingkungan yang dimana lingkungan sebelumnya tidak mempelajari atau mengajarkan apa yang ada di sekolah ini. Karena di dalam sekolah ini sang anak akan mendapatkan ilmu baru atau materi-materi yang kemudian dapat ia terapkan di dalam kehidupannya dengan bekal ilmu yang baik dan cukup melalui program atau melalui lembaga pendidikan ini. Namun tidak hanya itu, di sekolah justru dia akan mendapatkan nilai-nilai yang akan mampu ia terapkan di kehidupannya kepada masyarakat atau lingkungannya dengan bekal ilmu dari sekolah tersebut. Yang keempat yaitu lingkungan kerja atau lingkungan sekitar, yaitu di mana seseorang akan mampu berorganisasi atau bekerja nyata dalam satu sistem, yaitu organisasi itu. Tidak hanya itu, di dalam lingkungan seseorang dapat bersosialisasi dengan orang lainnya dan beradaptasi, juga mengambil hal-hal positif yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi lingkungan juga merupakan agen-agen sosialisasi antar individu. Yang kelima yaitu media massa, di mana seseorang akan memperoleh informasi atau semacam pengetahuan dari media-media yang ia konsumsi. Dapat ditentukan dalam koran, majalah, atau media cetak lainnya, juga media elektronik seperti internet, pada handphone, televisi, dan lainnya. Maka dari itu, sosialisasi juga dapat dilakukan atau dapat terjadi di media-media tersebut.
Itulah mengapa media massa termasuk di dalam agen-agen sosialisasi. Kesimpulannya, pengertian dari agen-agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melakukan sosialisasi, di mana seorang individu akan dapat bertahan hidup dengan baik apabila ia telah mendapatkan bimbingan atau arahan dari agen-agen sosialisasi itu. Dengan begitu, seorang individu akan dapat beradaptasi dengan orang lain pada lingkungan sekitarnya. Agen-agen sosialisasi terbagi menjadi 5 macam, yaitu keluarga merupakan yang paling utama, dan setelah itu ada teman sebaya, kemudian barulah lingkungan sekolah, lingkungan kerja atau lingkungan sekitar, dan media massa. Pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi akan berpengaruh atau berjalan dengan baik apabila antara satu dengan yang lainnya adalah saling mendukung. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan dan pemaparan mengenai agen-agen sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.